Ya itu sih sebenarnya bisa diselesaikan kalau kita dilibatkan di pre-production sampai di saat produksinya gitu. Jadi minim aja sih, ya kayak misalnya kemarin terakhir Hit and Run juga bukan gak ada kesalahan tapi agak lebih minim aja gitu kan. Kecuali ada beberapa yang emang kalau kebetulan action, nah action itu yang paling susah. Karena misalnya ketika dijatuhin ke lantai, sebenarnya lantainya itu matras, ya kita harus bersihin. Kan bukan kesalahan tapi memang nggak mungkin banting orang ke lantai beneran gitu. Jadi memang tugasnya visual effect artist itu untuk ngeberesin itu, mengganti matras itu jadi lantai yang keras gitu. Karena pas dijatuhin itu juga dia goyang, membel kan. Pokoknya ya itu yang kayak gitu-gitu kadang-kadang seperti sederhana tapi kayak nggak kelar-kelar gitu, susah gitu untuk dapetinnya gitu, untuk jadi ya kadang-kadang orangnya ketutup sama matrasnya gitu kan pas dibentuk ya kan empuk kan ya gitu. Nah itu jadi ada yang sepele tapi jadi nggak kelar-kelar. Misalnya Wiro waktu syutingnya kan green screen semua tuh. Ternyata saat syuting terlalu gelap jadi ijonya itu timpa ke semua talent gitu. Nah akhirnya kita susah tuh ngeki si rambut sama background karena rambut terlalu halus. Kalau bagian-bagian yang itu bisalah kita kita buang ijonya. Tapi di area-area yang itu rambut itu nggak bisa. Terus akhirnya kita hire roto gitu ya, rotoscoping. Dan ternyata nggak berhasil gitu. Sampai di sampai di mungkin beberapa minggu atau hari ya sebelum harus masuk ke DCP ya gitu. Udah DCP udah grading udah proses gitu tapi ngeden di situ. Sementara PH juga udahlah gitu kan. Tapi kalau kita kan lihatnya aduh nggak bisa gitu karena si hasil rotoscopingnya itu si rambut-rambutnya ini kayak kecoa gitu gerak-gerak gitu kan. Misalnya kita bikin background udah mati-matian, tapi sementara pas begitu ditempel, ya jadinya tetap kelihatan bohong karena entah itu di orang si objek-objek real shootnya itu masih ada edges hijaunya gitu kan, jadi ada outline gitu. Nah tantangannya ya kadang kita nemu-nemu footage yang ternyata sulit sekali dipecahkan gitu untuk diselesaikan. Nah itu sih. Dan yang film ini kebetulan kalau saya juga sama di TVC juga lamanya. Tapi kalau di film ini kan tantangannya jumlah shot sih sebenarnya. Jumlah shotnya yang luar biasa. Kayak Hit and Run tuh hampir 1000 kayaknya, hampir 1000 shot. Iya. Karena clean up-nya yang banyak karena film action. Karena banyak bantingan kameranya, tahu ada lampu di atas. Ada gitu. Gitu ada nongol-nongol gitu ada. Jadi nggak bisa mungkin artnya juga harus lengkap menutupin itu gitu, susah sih soalnya. Karena sebenarnya di video boardnya udah jelas sih adegannya kayak gimana. Cuman memang mungkin susah ya kalau lighting ditutupin juga kan si DOP kan butuh mungkin rim lightnya atau apanya lah ya kebutuhan untuk keindahan gambarnya itu. Ya itu sih kurang lebih. Oke. Jadi karena itu nggak pernah lihat matahari ya? Iya betul. Tapi saya studionya ada jendelanya sih alhamdulillah. Oke, nah Mbak Alin Mbak, apakah ada hard disk yang hilang atau file namingnya salah atau gimana? Kalau kecelakaan di editing mungkin nggak seribet teman-teman semua, tapi kalau kesalahan teknis hard disk hilang, data hilang itu krusial sih ya. Bisa tidak ada lagi saya di sini. Tapi pernah terjadi. Mungkin sebelum cerita yang itu, kalau di editing mungkin problem utama atau kecelakaan tuh lebih ke bagaimana kita pas ngedit dapat cerita atau dapat materi yang mungkin tidak sesuai dengan skenario. Jadi apakah itu ada kelemahan di mana atau di mana ya gitu, nggak enak ntar ngomongin orang. Tapi kalau editing lebih problem atau kecelakaannya lebih di situ karena kan
bagaimanapun juga mungkin pernah dengar bahwa editing itu adalah rewriting story gitu. Jadi skenario final draft itu sebenarnya adalah hasil picture log editing, ada yang bilang begitu. Jadi ketika kita dapat materi terus mungkin ada kendala ketika syuting, jadi mungkin tidak maksimal shot-shot yang didapatkan atau mungkin sutradara karena keterbatasan waktu dan dana jadi tidak bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Jadi ketika masuk ke editing itu jadi akhirnya PR gitu buat kita gitu. Dan harus dicari solusinya, gimana nih ada scene yang gak keambil, ada yang gak terdeliver, pemainnya ini banyak problem di syuting lah gitu. Dan mungkin ada juga yang sutradara yang tipenya abis syuting, ini biasanya terjadi di film dokumenter. Syuting terus ke editor nih, oke ini mau di apa nih, mau bikinnya gimana nih, udah lu coba aja lah edit dulu gitu. Tukang sulap kita, kayak Tuhan bisa baca pikirannya dia ya kan, cenayang kita. Nah, terus lu maunya gimana? Ya udah lu edit aja dulu, ntar gue lihat lagi kalau lu udah edit. Oke, gitu kan. Itu biasanya terjadi di film-film dokumenter tuh, ada, bukannya semua gitu tapi ada. Gitu. Jadi mungkin kalau kalau di editing lebih problemnya lebih banyak menyiasati cerita gitu. Nah, tapi problem teknis itu juga pernah terjadi. Waktu itu di awal, ini cerita pribadi ya. Waktu itu awal-awal kita pindah dari celluloid ke digital. Waktu itu masih Pitu, film Pang in Love. Aku sebut aja karena aku udah sering ceritain ini. Film Pang in Love itu saya diminta ikut syuting sekalian jadi loader. Itu ada di IT hebat di sana, ada Mas Brian waktu itu belum ada. Jadi aku jadi loader. Mas Brian itu di IT. Itu terus kita syuting dari dari Malang ke Jakarta lewat darat. Dengan lokasi-lokasi yang berbeda. Dan buat saya sih penuh tantangan ya, karena ada di gunung, ada di truk semen, ada di truk, ada di gerbong kereta yang dari semen. Nah itu kejadiannya pas di Semarang. Syuting di gerbong semen. Saya di sana jadi loader, saya kebiasaan membackup dengan 3 hard disk waktu itu, semuanya di backup karena takut wah nanti kenapa hilang apa, paling enggak aman. Pulang syuting saya cek semuanya, sebelum di hotel saya cek copy, semuanya di copy aman. Udah di backup ke 3 hard disk aman, ada semua dicek. Besoknya kita harus check out karena syuting hari terakhir di Semarang. Saya check out, sebelum check out saya cek lagi. Memastikan lah, saya waktu itu ada satu asisten loadernya, cek lagi, tolong dicek lagi file yang kemarin udah ada nggak ada. Harddisk pertama, harddisk kedua nggak ada juga, harddisk ketiga juga nggak ada. Wah rasanya mati aja saya, pengennya langsung packing, berangkat ke stasiun, bye gitu. Aduh itu udah namanya jantung nyampe ke dengkul itu, keringet dingin gitu kan. Anjrit ini kemana, itu padahal syuting 1 harian di gerbong semen, gak mungkin diulang. Bingung, setengah mati bingung, udah cari dulu, saya stres lah tuh. Manggil sih ada waktu itu Andi Manopo, dia pos koordinatornya. Kenapa mbak? Problem Nindi, ini gak ada nih semuanya yang kemarin kita syuting. Yang bener iya dicek, coba lo cek deh, gue udah gak ngerti gitu. Lo cek dulu, gue udah cek berkali-kali gak ada. Oke udah Mbak Lin tenang dulu aja, biar gue cek. Udah nih, gue ke depan, ngerokok, diem aja, terus masuk lagi. Ada nggak? Gak ada mbak. Mampus nih, gue udah dibunuh banyak orang nih kayaknya. Kok alhamdulillah nih dapat hidayah. Gue telepon asisten kamera. Vera, syuting kemarin kartnya di mana? Ada di gue mbak. Udah lu format? Belum. Wah nyes kayak disiram tuh. Alhamdulillah gitu kan. Lu tunggu gue kesana, lu jangan bilang kalau gue nanyain kart. Kenapa? Udah pokoknya lu jangan apa-apain dulu itu kart, lu simpen, kalau Ical nanya kasih kart yang lain. Gue kesana dulu pokoknya, jangan bilang Ical, jangan bilang Ocai, sutradaranya Ocai, kameramennya Ical. Aku gak bilang Mas Yoyo sama siapapun. Terus aku sumpah tuh semua asisten aku, jangan ada yang bilang siapapun, jangan ada yang bilang. Pokoknya sampai masalah ini selesai jangan ada yang bilang siapa-siapa.
Gue ke lokasi, nyamperin Vera, mana Ver cardnya? Aku ambil, kopi nih, kopi. Aman ya, aman semuanya 3 hari aman. Udah boleh Ver di format. Itu aku gak ngomong sama sutradara, sama siapapun, sampai film itu picture lock. Aku baru ngomong sama Ocai, Cai, sebenarnya ya Cai, ini tuh ada scene yang hilang. Hah, yang mana? Iya, lo gak akan bisa lihat sebenarnya scene itu. Yang mana itu yang di gerbong? Lah itu ada. Ya ada, akhirnya sebelumnya hilang Cai. Terus aku ceritain lah. Hah, kok bisa? Ya udah kan yang penting ada, udah gitu. Jadi editor juga manusia ya, Bo. Kita gak tahu itu ada apa pada saat itu. Gitu sih problemnya. Oke. Hotel mana tuh Mbak? Telomoyo, itu hotel emang serem ya Bo, Telomoyo Semarang. Ya, baik, curiga dengan hotelnya. Iya udah gak ada hotelnya. Oke, menarik nih nyambung dengan pembicaraan tadi ya, banyak yang nanya di sesi 1 maupun 2 cara masuk ke industrinya gitu. Saya yakin masing-masing punya cerita yang menarik ya. Terus gimana sih caranya teman-teman yang punya aspirasi untuk masuk ke post produksi ini, gimana sih caranya gitu. Mungkin Mas Yoyo dulu. Ganti awal dari sini lagi ya. Balin lagi, oke. Jadi kayak gitu Mbak. Kebetulan tadi aku udah denger dari sesi sebelumnya jadi ada bocoran dikit. Jadi mungkin kalau masuk ke industri filmnya sih antara kecelakaan atau tersesat atau keberuntungan sih gitu. Karena sebenarnya saya sekolah di IKJ jurusannya tuh TV. Jurusannya TV, enggak film. Tapi kalau istilah saya kebetulan saya nongkrong di tongkrongan yang bener gitu. Mungkin ya gitu. Karena saya kebanyakan nongkrong malah sama anak-anak film. Pertama kali ngejob pertama kali ngejob sebagai editor itu di G-Fest. Beneran ngedit sendiri ya, gitu ngedit sendiri itu di G-Fest. Sebelumnya ngikut senior editor, mereka ngedit apa aja diikutin aja. Karena zaman itu kan sangat susah untuk mendapatkan tempat praktek ngedit gitu ya. Kalau nggak ngikut senior nggak ngerti apa-apa gitu. Terus akhirnya kebawa arus lah tuh saya ngedit video profile di G-Fest buat tribute untuk Teguh Karya, PH-nya Salto. Nah di PH Salto itu banyak orang-orang hebat, ada Mbak Shanti Harmain, ada pada saat itu ada Mas Abduh, ada Bang Yudi juga di sana. Terus dari mereka saya akhirnya sering diajak. Awalnya dokumenter, banyak film dokumenter. Terus dan tidak ada ketertarikan sama sekali sebenarnya di dunia film layar lebar gitu. Sampai karena anak kampus kan anak IKJ itu kebiasaan junior membantu seniornya. Kebetulan saya diajak sama Ocai untuk bantu film tugas akhir. Saya itu ngedit film fiksi pertama sebenarnya walaupun film pendek. Habis itu saya balik lagi ke dokumenter terus sampai akhirnya Ocai bikin film kedua Alexandria. Karena memori daun pisang ya kan, lo udah bantuin TSD gue bantuin ujian gue, lo mau nggak bantuin film gue? Ya akhirnya ya boleh kali ya nyoba film layar lebar gitu. Ya akhirnya masuk dan terus sampai sekarang. Di Inafet berapa tadi? 21? Inafet yang terdaftar di Inafet, Asosiasi Editor Film Indonesia ada 21 orang. 2 perempuan, sisanya laki-laki. Iya perempuannya cuma 2. Ya editor film perempuan yang terdeteksi. Sampai saat ini ada 3 orang, ada saya, Mbak Dewi Alibasa sama Dinda Amanda. Nah Mas Gaga ada kenangan sendiri masuk ke... Jadi kalau saya dulu memang dari SMA tuh kebetulan nonton Movie Magic ya kalau nggak salah, ada acara TV tentang behind the scene film. Lihat itu tuh kayaknya wah asik banget gitu ya kalau ngerjain efek gitu buat film. Belum ngerti visual efeknya itu karena special effect waktu itu yang diliatin.
Tapi sekolahnya kan nggak ada kalau di sini ya. Jadi industri film pada saat itu belum seproduktif sekarang gitu ya. Saat itu Bang Buyung enak ya kerja film kayak gini. Kata siapa nggak enak, ada duitnya. Saya kasih bir atau apa gitu langsung, may I work in your company? Kata, no. Ini benda bisa karena terbiasa, tapi tes itu nggak bisa katanya.